Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Wulandari, NIM A1D1200038, semester 6, ruang 1, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Muhammad Zulfikar MPD dan Dr. Siti Amanah SPD MPD Kons. Berikut penjelasan video pembelajarannya. Kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik usia sekolah dasar. Bimbingan konseling adalah salah satu pemberian bantuan atau pelayanan kepada peserta didik maupun seseorang yang membutuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah terhadap individu. Bimbingan konseling merupakan proses membantu siswa untuk mendapatkan arahan dan pemahaman diri yang dibutuhkan agar bisa membuat pilihan dan bertindak menuju cita-cita yang diharapkan. Tantangan yang dihadapi siswa sangat berat, misalnya masalah dalam perkembangan fisik, serta yang dihadapi pada lingkungan sekolah, keluarga, dan sosial, serta setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda dalam perkembangan sehingga guru harus mengetahui karakteristik siswa tersebut. Menurut Soeharto dan Hartono dalam Nora Agustina, bahwa perkembangan adalah di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan fungsi, perkembangan adalah suatu proses perubahan individu menuju tahap kedewasaan. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses perubahan yang dialami individu berfungsinya organ-organ jasmaniah yang bersifat kualitatif atau hanya bisa diamati tidak bisa diukur. Pada periode kanak-kanak, umur 0-5 tahun, perkembangan kemampuan fisik pada anak kecil diikuti mulai dengan sanggupnya melaksanakan berbagai macam gerakan dasar. Yang lebih baik yaitu gerakan motorik kasar seperti gerakan-gerakan berjalan, lari, melompat, menangkap sebagai perkembangan jaringan otot. Pada periode anak umur 5-7 tahun, perkembangan waktu reaksi lebih lamban dibandingkan periode kanak-kanak. Sinkronisasi mata berkembang secara baik, masih belum meningkatkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak konstan dan gampang sakit dan ketahanan kurang. Dan pada periode anak umur 10-11 tahun, kemampuan anak laki-laki lebih kuat daripada wanita. Peningkatan tekanan darah dan metabolisme yang tajam, wanita mulai mengalami kematangan seksual. Pada umur 12 tahun, laki cuma 5% yang mencapai kematangan seksual. 2. Perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan salah satu cara peserta didik dalam mengekspresikan diri, bagaimana dia sedang marah, bahagia, senang, gembira sehingga terbentuknya sebuah emosi pada anak tersebut. Emosi anak terkadang tidak bisa dikendalikan. Perkembangan emosi menurut Lazarus dalam Riana Masyar mengatakan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang kompleks pada diri organisme yang meliputi perubahan secara badaniah dalam bernafas, detak jantung, perubahan kelenjar, dan kondisi mental. Ketiga, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ialah perkembangan yang dimiliki peserta didik dalam meningkatkan pengetahuan dalam dirinya. Kognitif suatu individu yang memiliki pengetahuan yang tinggi dan mampu memecahkan masalah. Dalam tahapan perkembangan kognitif peserta didik usia sekolah dasar dari umur 7-11 tahun disebut oleh teori Piaget sebagai tahap operasional konkret. Sudah dapat mengelompokkan sesuatu sesuai dengan perkembangan logis. Anak-anak yang lebih tua telah memiliki kemampuan untuk memahami sebab akibat. Yang keempat, perkembangan sosial. Keterampilan sosial sangat penting keberadaannya bagi setiap manusia, sehingga perkembangan sosial pun perlu dipantau dan diperhatikan sejak dini. Bagi seorang anak, keberhasilan dalam menjalin interaksi dengan lingkungan sosial khususnya dengan teman sebaya akan sangat berpengaruh pada proses perkembangan selanjutnya. Perkembangan sosial yaitu interaksi dengan sosial sehingga peserta didik dapat meningkatkan kognitifnya. Yang kelima, perkembangan moral.
Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral merupakan perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenan dengan tata cara, kebiasaan, adat atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Santok dalam menjelaskan bahwa perkembangan moral di dalamnya menyangkut perkembangan proses dasar berpikir dan berperilaku dengan peraturan. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai materi yang sudah saya paparkan tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita bisa kedepannya menjadi guru yang profesional. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, saya ada pantun, pergi ke sawah jangan lupa makan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.